Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Liona Amelia Kurnia dengan NIM H1B1 215 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan MK atau mata kuliah Partai Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika pilkada di Indonesia, yaitu dimulai dari pengertian pilkada. Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota yang diawasi oleh Bawaslu atau Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Adapun untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh atau Panwasli Aceh. Selanjutnya yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah, dan wakil kepala daerah tersebut terdiri kepala dan wakil Selanjutnya pilkada masa Orde Baru. Pilkada pada masa Orde Baru wujud sistem sentralisasi dan wujud nyata dominasi pemerintahan yang otoriter. Nah, pada masa itu sesuai dengan pasal 15 UU 05 nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih oleh pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD hanya bersifat mengajukan rekomendasi kepala daerah, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini memperlihatkan cengkraman yang sangat kuat dan pemerintah pusat dalam mengontrol daerah. Apalagi di masa Orba atau Orde Baru, kepala daerah mayoritas berasal dari kalangan militer, di mana orang berpangkat jenderal diberikan jabatan gubernur dan orang yang berpangkat perwira menengah bisa menjadi bupati atau wali kota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilkada pasca reformasi. Nah, setelah 32 tahun menganut sistem yang sentralistik, pada era reformasi awal pada tahun 1999 sampai 2004 terjadi dinamika perubahan ketatanegaraan yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Bahkan 4 kali amandemen, yaitu 4 kali amandemen pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Dari hasil amandemen itu, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi yang berwenang memilih, menetapkan, dan melantik presiden dan wakil presiden. Konsekuensinya itu lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang disahkan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003 oleh Presiden Megawati. Nah, sesuai amanah undang-undang hasil amandemen, presiden itu dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum, yaitu bisa yang dipilih oleh semua rakyat Indonesia. Setelah itu kita lanjut ke awal pengesahan pilkada langsung. Di awal reformasi lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini mengatur pilkada oleh anggota DPRD, kemudian sering dengan dinamika perdebatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres yang dipilih secara langsung pada pemilu 2004. Setelah itu lahir lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pilkada yang juga dipilih secara langsung. Selanjutnya, pilkada juga akan dipilih secara langsung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh KPUD. Nah, calon kepala daerah didukung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi, itulah awal pengesahan pilkada langsung. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika pilkada. Baik, kita mulai dari pengertian pilkada. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah atau pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh KPU. Dan kalau untuk daerah Aceh, pilkada itu diselenggarakan oleh KIP atau Komisi Independen Pemilihan yang diawasi oleh Panitia Pemilihan Aceh atau Panwasli Aceh. Sedangkan pada umumnya untuk daerah lain itu diawasi oleh Panwaslu atau Pengawas Pemilihan Umum dan KPU Komisi Pemilihan Umum. Nah, pilkada itu tersendiri memilih ketua dan wakil kepala daerah yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilkada serentak. Pada masa Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, undang-undang tersebut mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Namun, hal ini mendapat penolakan masyarakat secara luas. Jadi, masyarakat tuh menolak untuk pemilihan kepala daerah itu diserahkan kepada DPRD karena masyarakat lebih setuju untuk pemilu. Nah, pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, pemerintahan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Dengan undang-undang tersebut, kepala daerah kembali dipilih secara langsung oleh rakyat dan menandai era pilkada yang dilangsungkan secara serentak. Jadi dapat kita lihat bahwa sebenarnya rakyat Indonesia itu lebih setuju kepada pemilu yang dipilih oleh rakyat daripada dipilih oleh DPRD. Nah,